Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya pemirsa Jurnal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini kami dapat menjumpai Anda kembali dan menemani Anda hingga waktu berbuka nanti. Bersama saya Pertiwi Suga dan rekan saya Anissa Nur Inayah. Inilah Ramadan Itu Indah. Ya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada sore hari ini telah hadir di studio bersama kita ada Kanda Riko Rahman SE. Nah, beliau adalah Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Palangkaraya. Assalamualaikum Kanda. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, sebelum masuk lebih dalam lagi, mungkin ada pemirsa yang belum mengetahui atau belum mengenal dengan Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi pemirsa, Himpunan Mahasiswa Islam adalah organisasi kemahasiswaan yang berasaskan Islam, berbasis nasional ya Kanda ya. Nah, di Palangkaraya sendiri saat ini dinahkodai oleh Kanda Riko Rahman. Dan langsung saja kita masuk ke tema pada hari ini untuk kita mengulas lebih jauh bagaimana peran pemuda hari ini, terkhusus di Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, menurut Kanda Riko Rahman, hari ini apakah pemuda sudah menjalankan perannya di tengah-tengah kondisi masyarakat, bernegara, berbangsa, dan beragama hari ini? Terima kasih. Silakan, Kanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rekan-rekan sekalian, pemirsa yang di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang keempat ya. Keempat, di mana Ramadan kita kali ini berbeda gitu. Berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Di mana di Ramadan kali ini kita berada di tengah pandemi COVID-19 yang sedang mewabah ke seluruh dunia. Betul. Nah, semua tempat merasakan hal yang sama, tak terkecuali di Palangkaraya. Nah, tentunya ini menjadi suasana yang beda gitu untuk kita menjalankan ibadah puasa kita. Nah, kemudian biasanya Ramadan itu identik dengan masjid gitu ya. Betul. Nah, namun kali ini kita sangat jarang gitu, bahkan tidak sama sekali gitu melakukan aktivitas di masjid. Biasanya kita sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian Tarawih, zuhur, asar, tarawih, buka bersama, tarawih dan tadarus Quran kita lakukan di masjid. Namun kali ini kita lakukan di rumah masing-masing gitu. Kemudian berbicara tentang pergerakan mahasiswa sekarang, tentu ada sisi positif dan sisi negatifnya gitu. Kita sama-sama tahu di tengah kemajuan zaman sekarang tentu gerakan-gerakan yang dibuat juga harus ada perubahan gitu. Dengan kemajuan teknologi tentu pemuda harus lebih pola pikirnya lebih maju gitu. Kita tidak hanya mahasiswa sekarang tidak selalu diidentikan dengan yang namanya demonstrasi dan sebagainya. Akan tetapi bagaimana pemuda saat ini harus bisa memberikan gagasannya, memberikan gerakan aksi sosialnya untuk kemajuan bangsa dan negara. Kita sama-sama tahu kalau kita bicara tentang demo dan sebagainya, tentu orang yang tidak berpendidikan pun sekarang sudah bisa melakukan hal itu gitu, tanpa terkecuali. Tapi kita pemuda harus bisa memberikan solusi, memberikan pemikiran, memberikan gagasan agar ada perubahan di tengah-tengah kita. Betul sekali. Ya, kemudian menurut Kanda nih ya, apakah ada sesuatu yang harus ditingkatkan lagi oleh pemuda, terkhusus juga mahasiswa saat ini? Ya tentu. Dengan kemajuan zaman ini tentu ya gerakan pemuda juga harus berubah gitu. Kita jangan sampai idealisnya mahasiswa itu sampai dibeli gitu ya. Ya, betul sampai sekali. Dibeli, apalagi di tengah hangatnya perpolitikan kita, tentu mahasiswa harus jadi di tengah gitu. Jadi di tengah bagaimana agar kita bisa objektif gitu dalam menilai sesuatu. Ya. Nah,
sebagai mahasiswa ya, Kanda ya, selalu diembel-embeli dengan agent of change dan lain sebagainya begitu. Nah, dalam rangka menjadi jembatan di tengah-tengah masyarakat yang terbelah hari ini, apakah ada sesuatu yang belum tercapai dari gerakan mahasiswa hari ini? Ya, kalau kita bicara tentang tercapai atau tidak dicapai, mungkin itu bisa dinilai oleh masing-masing organisasi gitu ya. Tentunya di setiap gerakan itu perlu ada namanya evaluasi. Nah, apa yang hari ini ya, apa yang kita lakukan ya sesuai tidak dengan apa yang kita rencanakan. Kita sekarang itu berada di mana gitu? Apakah kita berada di sisi kiri atau di sisi kanan gitu? Ataukah kita berada di tengah-tengah? Ya, betul sekali. Kemudian menurut Kanda juga sebagai pandangannya di nasional, mungkin kita bisa menyaksikan di luar di Palangkaraya sendiri bagaimana peran mahasiswa sendiri dalam menghadapi COVID-19 ini di tengah-tengah Ramadan yang harusnya kita bersukacita begitu. Ya, kita sebagai pemuda juga harus peka gitu ya, peka terhadap lingkungan kita tentunya. Nah, saya yang sampaikan dengan teman-teman di HMI, teman-teman di Cipayung, yang kita lihat dulu adalah teman-teman di sekitar kita. Betul. Nah, pemuda saat ini juga harus peduli dengan lingkungannya. Jangan sampai kita menjadi pemuda yang acuh gitu terhadap lingkungan kita. Apalagi di tengah pandemi sekarang, peran pemuda sangat dibutuhkan gitu. Ini masalah bersama. Ini bukan masalahnya pemerintah, tapi bagaimana kita bisa bersatu agar masalah ini cepat berlalu. Kemudian kita sebagai pemuda juga tentunya harus memberikan pelajaran-pelajaran yang baik kepada masyarakat. Jangan sampai kita ikut gitu ya, ikut menjadi bagian dalam memicu kepanikan di tengah masyarakat. Betul sekali. Ya mungkin Kanda, mungkin apakah ada sesuatu hal yang belum dilakukan oleh para mahasiswa terusnya untuk HMI sendiri? Apakah ada yang belum dilaksanakan selama 1 tahun terakhir ini? Atau mungkin kedepannya ingin melakukan sesuatu atau tidak? Oh ya, tentu kalau bicara kegiatan jangka panjang dari HMI, kita banyak yang masih belum dilaksanakan. Apalagi kita sama-sama tahu sekarang di tengah pandemi COVID-19, tentu kegiatan kita banyak tertunda ya? Ya, banyak tertunda karena kegiatan kita hanya terfokus kepada kegiatan sosial. Nah, kalau kegiatan di HMI itu tentu banyak gitu ya, banyak program kerja yang sudah direncanakan. Akibat COVID ini banyak yang tertunda. Nah, sebelum kita lebih jauh merefleksi gerakan kita hari ini, mungkin ada pesan-pesan dari Kanda untuk teman-teman mahasiswa semuanya, terkhusus di Kota Palangkaraya dan secara umum di Indonesia, Kanda. Ya, mungkin pesan saya, teman-teman mahasiswa, bagaimana teman-teman bisa berada di posisi yang netral gitu. Kita sebagai mahasiswa jangan sampai idealisnya kita ya, sampai dijual gitu ya. Apalagi di tengah perpolitikan kita. Kalau teman-teman bicara kegiatan sosial silahkan gitu. Tapi teman-teman bisa tahu batasannya sampai mana gitu. Tahu posisi begitu ya Kanda ya. Baik. Maaf Kanda, yang maksud tadi idealis yang dijual itu seperti apa maksudnya? Ya, teman-teman tidak bisa memposisikan dirinya gitu. Nah, teman-teman ini kan ibaratnya ya kita harus bisa di tengah gitu. Jangan sampai keberpihakan kita akhirnya menindas yang kecil. Ya. Okay. Harus netral istilahnya ya. Mahasiswa memang harus menentukan pihaknya mulai hari ini ya Kanda ya. Harus di pihak yang memang masyarakat atau di pihak ya seperti itu. Jadi selanjutnya mungkin ada refleksi-refleksi lagi Kanda? Mungkin? Ya, karena ini berhubungan dengan bulan suci Ramadan, tentu banyak hal yang perlu kita evaluasi gitu ya. Betul. Nah, bagaimana 11 bulan yang telah lalu, apa saja yang sudah kita kerjakan, apa saja yang sudah kita lakukan. Tentu di bulan suci Ramadan ini kita semua bisa meningkatkan ibadah kita gitu ya. Apakah misalnya gini, analoginya gini, kalau kita bicara tentang evaluasi diri ya, analoginya gini, ibarat
ya kita kuliah ya, ibarat Iya. kita kuliah, tentu dalam proses pembelajaran itu di akhir pasti ada namanya ujian ya. Ujian. Nah, ujian itu bisa seperti ujian akhir semester ya. Nah, yang mana ujian tersebut adalah bagaimana mengukur tingkat kemampuan mahasiswa. Sama halnya dengan kita hari ini. Pada akhir Ramadan nanti tentu ya kita harus mengevaluasi diri kita. Betul. Bagaimana kualitas ibadah kita, bagaimana kualitas puasa kita, bagaimana kualitas amal soleh kita, bagaimana kualitas amal kita selama di bulan suci Ramadan. Tentu ini menjadi hal yang perlu direnungkan gitu. Karena sangat merugi sekali gitu apabila kita umat muslim di bulan suci Ramadan ini banyak melakukan hal-hal yang lalai gitu ya. Apalagi kita sama-sama tahu bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh berkah, Betul. bulan yang penuh dengan pengampunan. Tentu kita harus maksimal dalam menjalankan ibadah kita. Betul sekali. Nah, mungkin udah ada rencana dari teman-teman cabang sendiri untuk beberapa hari ke depan begitu, Iskandar, di tengah-tengah COVID dan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Nah, untuk kita di HMI sih sebenarnya agenda kita kemarin sudah di tengah COVID ini ada pembagian masker gitu ya, kemudian pembagian antiseptik dan sebagainya, kemudian ada juga pembagian sembako kepada teman-teman mahasiswa yang perantauan. Nah, kemudian ke depan ini karena kita tidak bisa untuk bertatap muka langsung, kita rutin itu melakukan kajian-kajian via online. Oke. Silakan Dewi. Ya, saya bingung sebenarnya mau menanyakan apa lagi. Di catatan saya berhadapan dengan seorang ketua umum begitu ya, cabang HMI cabang Kota Palangkaraya, di mana basis massa organisasi yang cukup besar, keislaman yang cukup besar, dan kita juga sering berdiskusi bersama terkait dengan bagaimana gerakan ke depan. Nah, ini memang kondisi yang sangat sulit, di mana kita memang lihat soliter adalah solider begitu. Makanya kita juga berjaga jarak, meskipun tidak menggunakan masker, tapi insya Allah kita sudah menerapkan social distancing seperti itu. Jadi pemirsa, mungkin ada pertanyaan juga dari pemirsa. Ada dibuka pertanyaan? Ada. Silahkan, mungkin ada lagi yang disampaikan dari Ketua Umum. Oke, mungkin HMI ini Cabang Palangkaraya. mungkin ada pesan-pesan buat mahasiswa yang mungkin kadang sekarang ini banyak yang mengeluh terkait perkuliahan kah, karena ya mungkin tidak seefektif ketika bertatap langsung. Nah, mungkin bagi Kanda ada hal yang ingin disampaikan kepada mahasiswa agar tidak merasa ya ini sebagai beban bagi mereka seperti itu. Ya, tentunya terkait perkuliahan, saya juga sama dengan teman-teman mahasiswa gitu ya. Iya. Saya juga melakukan perkuliahan. Ya, gitu ya. masih mahasiswa ya. Perkuliahan yang mana ini sebenarnya sesuatu yang mudah sudah. Kita sebagai mahasiswa jangan sedikit-sedikit ngeluh, Betul. ini tugas banyak dan sebagainya. Karena walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi kita juga harus gitu ya, harus belajarnya tetap rutin gitu. Misalnya teman-teman mahasiswa pada saat libur mungkin kebanyakan aktivitasnya, kemungkinan aktivitasnya banyak main game dan sebagainya. Tentu hal-hal yang seperti itu yang dikurangi. Teman-teman bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat gitu. Misalnya membantu orang tuanya di rumah, kemudian bisa baca-baca buku dan sebagainya. Ya, betul. Kalau misalnya mau seperti kami ya teman-teman bisa jadi relawan gitu ya. Betul. Bantu-bantu masyarakat yang ibaratnya membutuhkan lah di tengah COVID-19 ini. Ya, perlu diketahui pemirsa bahwa Kanda Riko Rahman saat ini sedang menempuh pendidikan strata 2 di IAIN Palangkaraya begitu. Jadi untuk teman-teman mahasiswa terkhusus yang baru angkatan 2019 mungkin kalau tertarik silahkan gabung dengan HMI. Promosi Ya, sekalian. Ya, nggak apa-apa ya kan? Ya, mungkin sedikit terkait COVID-19 kepada teman-teman semua. Mungkin kemarin-kemarinnya kita banyak mengeluh kekurangan masker gitu. Menurut saya saat ini masker sudah bukan menjadi hal yang langka, tetapi kesadaran masyarakat
kesadaran kita pemuda itu penggunaan masker ini sangat kurang sekali gitu, sangat kurang sekali. Nah ini kita sebagai pemuda, kita sebagai mahasiswa harus memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya menggunakan masker di luar lingkungan rumah. Iya, betul. Kemudian kepada teman-teman mahasiswa juga, apabila tidak ada aktivitas yang mendesak di luar, tentunya teman-teman bisa stay di rumah saja. Iya, demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, untuk mungkin teman-teman mahasiswa yang saat ini tidak diperkenankan oleh mudik, mungkin ada semangat menyemangati dari Kanda untuk teman-teman mahasiswa yang saat ini di perantauan tidak bisa mudik. Betul. Seperti saya. Jangan curhat, Mbak. Nah, tentunya gini, banyak resikonya kalau teman-teman mudik. Iya, betul. Apalagi kita tahu sekarang di Kalimantan Tengah sudah hampir semua kabupaten itu zona merah gitu. Jangan sampai kita ibaratnya pulang ke rumah itu membawa penyakit untuk keluarga kita. Betul. Pada dasarnya gini, kita lebih mending bosan di rumah gitu ya, lebih mending bosan di kosan daripada nanti kita keluar rumah ujung-ujungnya kita terpapar COVID-19. Nah, kita dirawat di rumah sakit, percaya itu kita bakal bosan itu di rumah sakit gitu. Iya, malah nyesal, aduh kenapa sih aku keluar, pasti gitu ya. Mending kita bosan di rumah daripada kita bosan di rumah sakit. Kalau di rumah kan masih ada mungkin aktivitas juga di rumah yang lebih baik. Jadi begitu pemirsa, jangan kecewa, jangan berlarut dalam kesedihan kalau tidak bisa mudik, atau juga teman-temannya banyak yang tidak bisa mudik di Kota Palangkaraya ini. Iya. Ya, ada lagi? Ada informasi 5 menit lagi berbuka puasa, mungkin ada lagi yang mau disampaikan, mungkin ada pro kontra gitu kan. Ketika kita bukan dilarang, diimbau untuk menjauhi kerumunan gitu kan, untuk di rumah saja, beribadah di rumah saja, tapi ada beberapa pihak yang kok ibadah dilarang dan lain sebagainya. Itu pandangan dari teman-teman mahasiswa bagaimana? Nah, jadi itu kan semua sudah para ulama gitu ya, para ulama sudah memberikan anjuran itu, ya kita ikuti saja gitu, daripada kita sudah banyak lihat contoh kasus gitu ya, dimana dalam suatu tempat ibadah akhirnya ada yang positif, akhirnya menyebar kemana-mana. Iya, betul. Itu hal yang harus kita hindari gitu. Nah, jangan sampai, mending kan ibadah itu bisa kita lakukan di rumah. Iya, betul. Di rumah juga bisa. Iya, jadi ibaratnya mungkin ada beberapa orang berpendapat bahwa toh hidupku matiku di tangan Allah gitu kan, tapi memang betul semua itu takdir itu di tangan Allah. Kita seperti ini pun takdir Allah, tapi bagaimana cara kita untuk bisa memperbaiki itulah, mencegah itu, daripada kita membawa virus dan orang lain yang tidak sehat mungkin imunnya lemah malah menyebar gara-gara kita, seperti itu. Jadi ya tidak apa kita beribadah di rumah, toh Allah juga mungkin mengerti gitu. Jangan sampai kita memaksakan egois kita sendiri seperti itu. Ya, karena upaya di rumah saja bukan hanya untuk kita sendiri, melainkan juga untuk keselamatan orang lain. Gitu. Iya, betul. Ya, jadi kan kita sekarang ini sebenarnya dalam suasana yang berbeda, Ramadan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang mana mungkin tahun yang lalu kita masih bisa buka bareng gitu. Iya, masih hahaha Bersama dengan teman-teman betul. Teman SMP, teman SD, SMA, SD, kuliah. Nah, tapi sekarang kita tidak bisa melakukan itu. Iya, betul. Kemudian kita juga beribadah tidak bisa melakukan secara berjamaah di masjid, kemudian buka bersama di masjid, tarawih di masjid, tadarus di masjid. Nah, akan tetapi hal yang seperti itu sebenarnya tidak mengurangi esensi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya ibaratnya jangan sampai karena wabah ini kita jadi malas beribadah gitu, karena ya mungkin ada sisi positifnya juga wabah ini. Mungkin tahun dulu kita jarang berkumpul dengan keluarga, kita banyak buka bersama dengan teman-teman, dengan keluarga jarang. Tahun ini kita perbaiki, kita sama-sama jalin silaturahmi dengan keluarga. Mungkin yang tahun dulu juga kurang tadarus mungkinnya karena kita biasanya jalan-jalan terus kan malam-malam. Mungkin ini kita bisa tadarus. Ya, berarti masih ada sisi positifnya gitu. Jadi jangan sampai karena wabah kita jadi malas seperti itu. Tetap harus semangat walau kita di rumah saja. Iya, tergantung bagaimana kita melihat ini dari sisi negatif atau positif. Iya, bagaimana kita Banyak menyikapi. sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Gimana Kanda? Ada lagi? Mungkin ya terakhir kepada pemirsa yang di rumah, Iya.
tetap selalu waspada, apalagi di tengah COVID-19 ini dampak ekonomi yang dirasakan itu sangat luar biasa gitu. Artinya kita juga harus waspada terhadap tindak kejahatan gitu. Nah, jangan sampai kita lengah gitu ya, lengah terhadap situasi di sekitar kita juga perlu waspada. Iya. Mana TV? Ada lagi? Ya mungkin itu sih yang harus ditekankan untuk teman-teman mahasiswa dan seluruh pemirsa Jurnal TV dimanapun Anda berada, karena wabah ini juga sudah kita ketahui bersama bagaimana Bahayanya. COVID-19 ini bahayanya begitu, karena belum banyak yang kita ketahui tentang virus yang sangat baru ini, tapi dampaknya begitu dirasakan oleh seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia begitu. Jadi teman-teman yang hari ini tidak bisa mudik, tidak bisa berkumpul dengan keluarga yang mungkin dari luar kota, dari luar pulau Kalimantan sendiri, untuk tidak berkecil hati. Insya Allah dengan izin Allah juga pandemi ini cepat berlalu. Ya, pemirsa, karena waktu kita berbuka sudah tiba, jadi setelah ini kita break untuk menantikan azan berbuka puasa.